Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rai Faras dengan NPM 22060273111 ya. Di sini saya typo. Saya dari kelas metode numerik 05 dan karena saya akan menjelaskan aplikasi metode numerik dalam kasus dengan metode DAI5. Yang pertama, consciousness yakni adalah kita harus sadar bahwa kita harus berpegang teguh pada agama untuk menerapkan DAI5 ini. Lalu yang kedua, kita ada intention, yang dimana kita memiliki niat untuk menyelesaikan sebuah kasus setelah kita menyadari apa yang kita lakukan dengan consciousness yang pertama. Lalu yang ketiga adalah initial thinking, yakni adalah pemikiran pertama untuk mengidentifikasi suatu masalah dengan memikirkan beberapa aspek yang akan diperhitungkan ataupun diselesaikan. Lalu idealization adalah penerapannya dengan metode-metode yang ada ataupun dengan rumus-rumus yang telah digunakan untuk bisa diselesaikan. Lalu yang kelima, instruction, yakni adalah tahapan-tahapan yang dikerjakan untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan ataupun analisa atau optimalisasi dari permasalahan yang ada. Lalu adalah pengaplikasian metode numerik itu sendiri. Yang pertama, metode numerik itu adalah teknik matematika yang digunakan untuk mendapatkan solusi numerik dari masalah yang biasanya tidak dapat diselesaikan secara analitik. Metode ini memanfaatkan algoritma dan perhitungan untuk mendekati solusi masalah matematika yang kompleks yang seringkali muncul dalam bidang sains, teknik, ekonomi, dan berbagai disiplin lainnya. Yang pertama, terdapat 5 cabang, yakni ada menyelesaikan persamaan kompleks, terus mengaproksimasikan solusi dari masalah yang tidak punya penyelesaian eksak, memungkinkan komputasi yang berskala besar, mengatasi keterbatasan metode analitik, dan optimalisasi dan pengambilan keputusan. Ya, lalu kita bisa masuk ke pembahasan kasus. Yang pertama, sirkular ekonomi adalah model yang berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin. Dan engineering yaitu merupakan penerapan ilmu teknologi untuk menyelesaikan permasalahan dunia manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan matematika dan pengetahuan praktis. Nah, hubungan kedua kasus ini yakni adalah sirkular ekonomi itu digunakan untuk menetapkan siklus untuk bisa mengoptimalisasikan seperti kebutuhan kita kayak rantai pasok ataupun hal lainnya, dan juga engineering yang diperlukan untuk bisa melengkapi sirkular ekonomi tersebut. Lalu implementasinya yakni kita bisa menggunakan dari supply chain itu sendiri, yang dimana kita bisa mengirimkan dengan metode analitik tersebut bahwasannya supply chain ini bisa dikirimkan secara efisien dan praktis terhadap aspek-aspeknya. Lalu ada optimisasi daur ulang, yang dimana kita bisa menentukan rute yang efisien dan juga ramah lingkungan agar bisa mendaur ulang barang agar bisa lebih efektif dan bisa lebih rapi dan teratur. Lalu kita juga bisa menggunakannya juga untuk simulasi, seperti contoh simulasi hidrodinamika fluida atau simulasi dalam rantai pasok yang bisa dikirimkan dengan metode numerik itu sendiri. Lalu ada perhitungan seperti perhitungan hambatan ataupun perhitungan kalkulasi ekonomi atau lainnya, itu bisa digunakan juga metode numerik agar bisa mendapatkan hasil yang diterapkan dengan metode numerik atau DAI5 itu agar bisa menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.